Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan presentasi materi tentang prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Sebelum saya presentasi, perkenalkan diri atas nama Francisca Anovia, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan. Di sini kita langsung jelaskan apa itu prebiotik. Prebiotik merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Fungsi prebiotik yang pertama, menstimulir pertumbuhan serta atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli. Yang kedua itu meringankan sembelit, diare dan lain sebagainya. Dan fungsi probiotik bagi anak yang pertama mengurangi kolik, pencernaan sehat, menjaga kesehatan usus anak dan lain sebagainya. Dan bakteri endogen yang menguntungkan bagi manusia yang pertama itu Bifidobacterium, Eubacterium, dan Lactobacillus. Sedangkan yang merugikan yaitu Clostridium, Shigella, dan Veillonella. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia itu umur, yang kedua kemudahan untuk terkena infeksi, kebutuhan akan zat gizi, pH usus besar, dan lain sebagainya. Sumber prebiotik yang pertama banyak bahan pangan, yang kedua tidak semua karbohidrat pangan, yang ketiga buah-buahan, sayur, dan serealia. Mekanisme kerja prebiotik yang pertama, prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Bakteri anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua, prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri yang pertama, residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar, yang kedua bahan endogen seperti nucleus, yang ketiga sel-sel epitel usus yang terkelupas dan produk hasil lisis bakteri. Yang berikut jenis prebiotik yang sering digunakan. Yang pertama itu FOS, yang kedua GOS, yang ketiga XOS, yang berikut EMO, yang berikut SOS, sois, oligosakarida, inulin, laktulus, dan laktitol. Berikut keuntungan mengkonsumsi prebiotik. Yang pertama, memperbaikan komposisi mikroflora usus besar, perbaikan fungsi lambung, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah perbedaan prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu makanan untuk prebiotik, sedangkan probiotik itu makan mikroba baik. Ada perbedaan antara prebiotik dan prebiotik. Probiotik itu bakteri baik yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi diare, dan memperbaiki pola buang air besar. Yang berikut adalah yogurt, tempe, miso, saus, dan produk fermentasi lainnya. Sedangkan prebiotik adalah makanan bagi bakteri probiotik. Berikut menstimulasi pertumbuhan jumlah bakteri probiotik di dalam usus. Siberianus, pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Yang berikut adalah perbedaan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Prebiotik itu makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Sedangkan simbiotik itu kombinasi probiotik dan prebiotik dengan komposisi seimbang. Sedangkan probiotik adalah bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Sekian presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih.